Halo guys, jumpa lagi sama gua Bang Hen 99 Channel. Doa dan besar harapan gua semoga kawan-kawan subscriber beserta keluarga tercinta senantiasa berada dalam kondisi baik dan sehat, dijauhkan dari segala kesulitan hidup, dimudahkan dalam setiap urusan, dan insya Allah dipanjangkan umur dan tentunya dilimpahkan rezeki yang baik, banyak juga berkah. Demikian pula semoga dengan gua bersama keluarga tercinta, amin. Oh iya, sekarang gua berada di rumah Pak Rahmat, peternak atau pembudidaya lebah trigona guys. Oh ini dia madunya guys, bisa lihat itunya tuh, ada kayak ini sama dengan Pak Rahmat. Ininya logo apa ininya, bukan logo apa namanya ini, iya madu trigona nih gambarnya ini, iya. Oh ya, ini untuk oleh ya, terima kasih lah Pak ya. Ya terima kasih Pak Rahmat, semoga bermanfaat ya, amin. Oh ya guys, posisi gua sekarang ini kebetulan ada di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Di tempatnya Pak Rahmat. Pak Rahmat apa Pak? Izin Pak. Pak Rahmat Hidayat. Ya. Ini sedang panen ini madu trigona. Kalau bahasa Melayunya madu kelulut kata Pak Rahmat ini. Oh ya, bisa saya lihat-lihat ya Pak ya? Ini kantong madunya. Ini alat sedot kita modifikasi sedot galon itu kita bikin sedemikian rupa untuk sedotan sederhana tapi menghasilkan bagus. Dan dari sini ke botol sudah, jadi nggak disaring, nggak diapa. Oh langsung ya? Iya ori ya. 100% sedot ke botol sini, ya, kemudian ke botol lagi. Tanpa disaring, iya. Pakai sentuhan tangan. Oh iya, pakai penyedot ini ya, apa namanya, air mineral ini ya Pak ya? Iya betul, yang galon ini. Jadi ini sudah lamakah Pak Rahmat ini? Katakan beternak ini kalau madu trigona. Dulu itu 8 tahun ya. Udah 8 tahun kita. Jalan 9 sekarang. Jalan 9 tahun ini. Oh iya 9. Untuk kita lah yang pertama di sini yang belajar dari nol meneliti sampai. Berapa tahun Pak meneliti? 8 tahun ya Pak? 4 tahun yang meneliti perlakuannya sama jenisnya. Oh jenisnya. Kita punya di sini 27 jenis. 27. Trigona ini. Nah, 27 jenis itu ada 5 jenis unggulan termasuk ini. Ini namanya Hikama. Yang utama ini ada 3 jenis juga. Hikama yang besar-besar seperti ini, ada juga yang lebih kecil lagi, ada juga lebih besar lagi kayak bola-bola pingpong dia. Dalam satu lot ini bedanya itu, kalau yang ini lot kecil sebegini ini seperempat lah, minimal seperempat hasilnya, seperempat kilogram. Oh iya Pak Rahmat, ini saya lihat Bapak berdua ini dengan Pak siapa, izin Pak? Pak Sukarman. Ini tinggal di mana Pak Sukarman? Di belakang ini Pak. Oh dekat aja dengan Pak Rahmat ya? Dekat aja. Jadi Bapak ini satu tim dengan ini Pak Rahmat ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Oh ya Pak Rahmat, ini madu ini sebenarnya yang Bapak katakan ternak ini ada berapa ini Pak? Berapa tempat? Kalau katakan di sini, di tempat Bapak. Kalau yang di sini ada 82 log ya. 82 kayu log ya, 82 kayu. Beliau ini ada 100 lebih. Iya. Nah, di sebelah juga ada itu yang atap-atap ini seperti ini, itu rekanan kita semua itu. Rekanan ya. Yang atap-atap itu ciri khasnya lah kita rekanan kita. Saya Desa Gunung Sari ini. Desa Gunung Sari. Mungkin termasuk di luar Desa Gunung Sari ya Pak ya? Kita juga penampung tunggalnya di sini yang sudah destinasi desanya. Nah, jadi kita sudah termasuk destinasi desa wisata Lebah Madu. Oh. Pusatnya di sini. Masuk kita Penampungnya ya dari desa lain katakan yang tampung di sini, kemudian Bapak yang mendistribusikan untuk pemasarannya. Oh iya iya. Pasar
Samarinda. Masih luar pulau, masih belum, masih seputaran coba-coba saja. Insya Allah lah Pak, karena seperti pepatah mengatakan bahwa usaha insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Dia pertama mungkin masih di luar Kaltara, Samarinda, tidak menutup kemungkinan keluar Jawa. Yang terpenting katakan pendistribusiannya ini, ya, sosialisasinya kepada, maksud saya kepada di luar provinsi Kalimantan Utara, iya, termasuk di Tarakan kan Pak ya? Ya, Tarakan termasuk Kalimantan Utara ada agen ya. Kemudian ini untuk harganya ini Pak, ini kalau madu ini, madu trigona atau madu kelulut? Lebih mahal daripada madu biasa. Lebih mahal ya? Lebih mahal, dia 2 kali lipat lebih mahal daripada ketimbang madu biasa, madu gantung maksudnya. Iya. Dan manfaatnya ini 10 kali lebih jos ketimbang madu biasa. Oh, khasiatnya ini 10 kali lebih jos. Ya, jadi nggak perlu campur telur, nggak perlu campur susu, sprit apa itu, cukup ini aja. Rasakan setelah Anda menikmatinya, mengonsumsinya setelah 5-10 menit. 5-10 menit langsung. Artinya itu kelihatan banget, terasa banget. Oh, iya. Jadi mungkin kalau ada katakan masyarakat yang melihat ini konten ini mau katakan booking dengan Bapak, bisa Kak saya meminta nomor HP Bapak? Bisa. Nanti saya cantumkan di video ini Pak. Boleh. Iya, supaya mungkin ada yang langsung mau bertanya dan lain sebagainya. Ya. Kalau label kita madu kelulut Pak Kumis, madu trigona Pak Kumis. Ya. Madu kelulut atau madu trigona Pak Kumis ya. Madu Pak Kumis. Madu Pak Kumis. Nah ini dengan lot sekecil ini, doping sekecil ini sudah dapat hampir 1/4 liter. Ini baru aja ya, mungkin baru beberapa menit aja ini tadi ini ya. Ini hasil yang satu doping yang kecil. Kalau doping yang besar-besar itu bisa sampai 1 liter. Kalau ini yang 1/4 sampai 4 lebih. Kalau dia full banget, misalnya 15 hari kita nggak sedot itu setengah liter masuk. 15 hari tidak disedot, kemungkinan setengah liter ya Pak ya? Ya. Kurang lebihnya setengah liter ya. Baru berapa? Hitunglah 20 menit sudah. Iya, iya. Oh iya Pak, mungkin saya ulangi kembali, untuk di Gunung Sari ini lok madu kelulut ini ada berapa jumlahnya? Kalau Bapak ingat mungkin? Kalau untuk semuanya mendekati 1000-an ya. Alhamdulillah sudah sampai 1000 ya Pak ya, mendekati lah ya. Mendekati bahkan bisa lebih. Bahkan bisa lebih kemungkinan lah, kurang lebihnya 1000 lah ya. Iya, bisa mendekati, bisa lebih jumlah lok madu kelulut ini ya Pak ya. Ya. Oh iya ya. Teman-teman yang berpotensi, maksudnya anak muda potensi pasti punya lok di sini. Minimal 10. Ya, mereka punya yang anak-anak muda potensi. Ya, itu rekanan kita yang selalu kita dampingi terus-menerus. Iya, iya. Kemudian ini untuk mencari loknya ini gimana ini Pak? Nah, itu ada. Kalau awalnya dulu yang saya cari yang seperti di sana itu di hutan belantara sana, maksudnya di hutan-hutan yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan seperti perusahaan sawit itu. Saya pikir ini lahan mau dirusak ya. Saya ngambilnya di situ. Awalnya dulu ya sembarang hutan kita coba dulu mencarinya ini. Tapi setelah kita pikir-pikir udah dapat 6 biji, coba kita cari di tempat lokasi yang bakalan dimanfaatkan oleh perusahaan. Oh iya iya. Jadi itulah kita manfaatkan, daripada barang ini terbuang begitu saja, ya kita manfaatkan, kita bawa pulang. Nanti sampai di rumah baru kita teliti mana yang layak, mana yang bagus, mana yang ini. Kalau awalnya dulu sembarang kita ambil, contohnya di atas di depan. Iya. Oh iya Pak, sekedar untuk katakan untuk kawan-kawan subscriber ketahui, itu jenis kayunya jenis kayu apa itu Pak? Kayu, tidak ada kayu lembek tempatnya nih. Kayu meranti nggak mau. Pasti kayu ulin, bengkirai, lembasong, pelepak, itu tempatnya nih. Oh, jadi kayu pelepak, lembasung, bengkirai, termasuk ulin. Ya. Yang jelas kayu-kayu jenis keras ya Pak ya? Keras, ya. Iya, kayu-kayu yang ini yang lemah seperti meranti, kapur, jarang ya Pak ya? Kalau di sini bilang kan ini kan madu beruang, yang sering diambil beruang itu. Ya inilah dia madunya. Oh, yang sering diambil beruang. Iya. Ya, jadi termasuk ini juga ya, apa namanya,
riskan sekali kalau kita mencarinya ya Pak ya. Sangat susah Iya, sekali. karena madu beruang tidak menutup kemungkinan Kita ketemu sering ketemu beruang. Tapi ya namanya kalau saling kaget sama-sama lari aja gitu. Oh iya, ya mudah-mudahan lah Pak. Aman aja. Selama katakan Bapak dengan kawan-kawan yang lain pada saat mencari ini kayu lok yang ada madu kelulutnya atau madu trigonanya ini, walaupun ketemu beruang, ya kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Betul. Namun yang jelas niat kita Pak, kalau menurut saya, yang penting niatnya dilandasi niat dan itikat baik. Karena apa? Karena beruang ketemu kita itu hakikatnya itu kehendak Allah. Betul. Iya, kehendak Allah. Jadi insya Allah kalau kita pendekatannya pakai pendekatan hati, nanti ya beruangnya ya karena Allah yang mengini, kita juga pendekatan Allah, beruang akan menghindar. Termasuk beliau ini pernah dikejar Kejar beruang insya Allah lah ya. sampai menjelang subuh baru bisa keluar hutan. Itu di mana itu Pak? Daerah Pimping Pak. Pimping. Oh Pimping. Jadi untuk di Kabupaten Bulungan khususnya ini, di kecamatan apa saja biasa Bapak ini Pak mencari ini Pak? Sampai Kayu lok. di daerah-daerah itu. Awalnya saya Daerah sawit. mencari itu di daerah Pimping Pak. Oh daerah Pimping ya. Di daerah sana hingga masyarakat sana mendapatkan ilmu dari kita juga, berbagi ilmu. Oh ya, sudah banyak di sana ya Pak yang ini, yang Alhamdulillah betul. masyarakat di sana semua rata-rata budidaya ini Pak, madu kelulut. Iya, mereka ini kumpul di sini ya hasilnya. Nggih. Di Pak Kumis ini, Nggih Pak. Pak Rahmat Hidayat. Nggih. Iya. Iya. Jadi sebenarnya ini madu kelulut ini berapa jenis ini Pak? 27 jenis dia. 27. Kalimantan itu paling kaya jenis kelulut. Oh paling kaya ya jenis kelulut di Pulau Kalimantan ini, di hutan Kalimantan. Heeh. Di antara itu termasuk ada lipicep, bunting segala macamnya itu. Ya. Itu ada semua di sini. Cuman kita nggak budidaya secara meluas karena tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan. Ada Ya. juga yang lepi, yang kecil-kecil yang dipelihara di Jawa kita nggak pernah panen. Nanti kita bisa lihat di sana. Hmm. Itu hanya untuk bahan pembanding saja. Dalam penelitian kemarin hasilnya mana yang layak. Nah ini sudah setengah liter sudah dari satu lok topping kecil. Oh iya. Ukuran 20 ya. 22. Nah, nanti ini nih kebetulan saya melihat manennya, insya Allah nih setengah liter saya ngambil ini nanti. Iya, saya ngambil. Kebetulan saya juga belum pernah coba, baru coba tadi saja. Iya. Dan efeknya gimana tadi? Alhamdulillah terasa Pak. Sudah mulai. Iya sudah mulai. Iya. Jadi selain di Pimping Pak, di luar Bulungan, di mana? Pernah juga saya ke daerah Berau itu Pak. Bro. Daerah ini Tamburakat sampai ke Sukan, Tapi tidak sebanyak di sini ya. tapi tidak sebanyak yang di Pimping tadi Pak. Oh, alhamdulillah lah. Pimping kan dengan kita ndak begitu jauh lah kalau menurut orang di luar Kabupaten Bulungan jauh Pimping karena jarak dari sini kurang lebih 50 kilo. Dan perlu diingat Iya. kenapa kok madu ini bilangnya mahal segala macam. Di samping khasiatnya, cara mencarinya itu sangat ekstrim. Itulah makanya Ini tadi. barang kayu ini kita ambil dalam hutan, nggak mungkin di pinggir hutan atau di pinggir sungai, pasti di tengah hutan belantara. Dan jaraknya itu nggak ada yang dekat, 200 paling dekat dari jalan. Ya, itu dikatakan rezeki Pak. Rezeki Bisa. banget sudah itu. Tuh rezeki banget kalau jarak hanya 200 dari jalan poros ya Pak ya? Ya, Bukan jalan poros, jalan lah ya. Kita membuat jalan sendiri Pak, merobot jadi- masuk hutan. Oh, buat jalan sendiri kurang lebih 200 lah, itu sudah beruntung itu ya Pak ya? Hanya beruntung itu. Iya kata. Ini barang diambil siang, ngangkut ke pondoknya itu tempat mereka mengumpulkannya itu malam Pak. Malam. Nggak bisa siang gitu dapat, siang juga diangkut. Kenapa itu Pak? Rusak lah dia. Oh. Prajuritnya itu belum ada yang pulang kan. Oh, koloninya masih belum datang, koloni terbagi, Pak. lebahnya ya Pak ya? Masih terbagi dia Pak. Iya masih terbagi. Pulang semua. Jadi biasanya kalau mencari madu ini berapa orang ke hutan Pak? Biasa 4 orang, 5 orang. 4 kelompok ya, 4-5 orang. Ya, pulangnya itu ya sama-sama Pak. Berangkatnya bareng, pulangnya bareng gitu. Oh, iya. Oke lah mungkin Pak Rahmat untuk sementara hanya ini saja yang
saya meminta ini informasi terkait madu kelulut atau madu trigona. Mungkin pada kesempatan lain akan kita lanjutkan kembali karena kebetulan ini di masjid sudah terdengar suara azan. Oh iya. Oke Pak. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya, di channelnya Bang Hen. Bang Hen 99. Bang Hen 99. Iya. Dan tentunya juga agar supaya Anda tahu lebih dulu jika ada konten-konten terbaru lainnya, sebaiknya pencet tombol loncengnya sebagai notifikasi. Oke guys, thank you. Oh ya guys, sebelum gua akhiri, gua mau bincang-bincang sama Pak Sukarman, kawannya Pak Rahmat ini, terkait pengalaman beliau mencari lebah trigona di hutan guys. Izin Pak Sukarman. Iya Pak. Oh ya, bisakah bercerita mengenai apa namanya madu kelulut tadi, madu trigona, cara mencarinya di hutan itu Pak? Bagaimana kondisi hutannya, katakan ciri-cirinya yang ada kayu yang ada madu trigonanya atau madu kelulut tadi bahasa Melayunya itu. Iya, gimana Pak? Ya, awalnya kami mencari itu, kami 5 orang itu di daerah Timping Pak, PT5 Ruhui Rahayu, Desa Ruhui Rahayu. Nah, Pertama itu, ya pertama, tahun berapa itu Pak? sekitar berapa tahun sekarang yang lalu? 5 tahun yang lalu sudah. Oh, 5 tahun yang lalu ya, setelah katakan setelah melakukan percobaan itu ya Pak ya? Iya. Awalnya masyarakat di sana itu memang tidak tahu apa yang kami kerjakan itu Pak. Iya. Setiap hari kami menggonceng potongan kayu yang berlobang. Oh, yang berlobang. Nah, jenis itama ini kan banyak Pak, seperti yang dikatakan Pak Rahmat tadi sampai 27 jenis. Iya. Tapi Iya. yang paling bagus ya ini trigona ini. Trigona. Madu trigona ini yang paling bagus. Kalau bahasa umumnya untuk ini kan kelulut Pak. Iya, bahasa Kelulut, Melayu Pak. katanya. Ya, kelulut. Kalau bahasa Jawanya itu kelanceng. Oh, bahasa Jawanya madu kelanceng. Iya. Tapi Iya. kalau trigona itu bahasa Latinnya Pak. Trigona bahasa Latinnya. Bahasa Iya. Latinnya. Ada juga yang menyebut dengan itama. Itama. Iya. Itama bahasa apa itu Pak? Madu itama. Nah, Pokoknya ada yang menyebut lah ya Pak ya. Iya, iya. Bahasa Itama, Itoma, iya. Tapi kalau yang umumnya itu ya lebah madu trigona. trigona atau kelulut ya. Iya, Pak. Termasuk kelanceng, pernah saya dengar Iya, itu. kelanceng. Iya, iya. Ya lanjut Pak. Setelah kami berjalan berapa tahun di situ, masyarakat di sana pun tahu juga bahwa barang ini bisa dimanfaatkan, bisa dibuat mata pencarian usaha gitu maksudnya. Iya. Nah, alhamdulillah masyarakat di sana awalnya itu tidak tahu, sampai sekarang mereka rata-rata mempunyai budidaya lebah madu trigona. Trigona. Ya, tadi kan kami sempat ketemu sama Bapak RT 2 kalau nggak salah, itu pas kebetulan suku Lombok juga Pak. Iya. Sempat kami sharing juga masalah budidaya lebah madu trigona. Alhamdulillah direspon juga sama beliau sangat berterima kasih juga pada kami. Jadi sudah ada berapa hingga sekarang itu di sana Pak? Berapa lok itu Di daerah Timping itu RT di Ruhui Rahayu itu hampir masyarakat semua yang bekerja bangunan tadi itu Pak lari ke ini oh, pembudidayaan madu trigona ini, kelulut ini atau kelanceng sampai ya. sekarang itu saya dengar itu dari teman-teman, alhamdulillah mereka sudah mempunyai tambahan penghasilan untuk sehari-hari. Iya, selagi masih banyak hutan lah Pak ya. Iya, sebelum katakan hutan-hutan ini mulai sedikit berkurang ini karena ada perkebunan kelapa sawit kan Pak. Iya. Jadi kondisi hutannya bagaimana itu yang biasa Bapak cari? Kalau yang kami cari tempo hari di Ruhui Rahayu itu Pak, kebetulan itu lokasi bekas tambang batu bara. Iya. Nah, entah kenapa lokasi tempo hari itu bermasalah mungkin sama masyarakat hingga belum operasi. Oh, belum operasi tapi iya, sehingga masih banyak Masih pohon-pohon. banyak pohon-pohon liar yang belum di Iya, yang katakan memang sudah ada ditumbangi kan istilahnya. Sayang Pak, pohon ini sudah ditumbangi tapi tidak dimanfaatkan. Nah, iya. yang kebetulan kami cari, kami menemukan barang yang kami cari. Ya, barang ini aja yang kami cari. Sementara barang ini Pak aslinya bukan istilah dikatakan merusak hutan, tidak. Iya. Barang ini ada hanya di pohon yang berlobang. Hanya ada di pohon yang berlubang ya. Berlobang Pak. Tapi iya. Mencarinya relatif sulit kah Pak? Relatif sulit Pak. Sekarang ya rezeki mata, kalau memang kita rezeki kita ketemu dari pinggir jalan itu sudah kita melihat bahwa dia mempunyai getah hitam meleleh, itu tandanya lebah madu trigona. Iya. Tapi kadang dia sangat sulit sekali, tempat yang gelap, terlindung akar, terlindung daun,
sangat teliti mencari. Jadi di tempat yang rimbun lah katakan ya. Tempat yang rimbun. Semakin rimbun kondisi situasi ini, katakan hutannya itu besar kemungkinan ada di situ ya Besar Pak. kemungkinan ada. Cuma ya agak sulit ya karena gelap. Agak sulit Pak. Dan juga kita harus lebih berhati-hati karena biasanya kalau namanya di hutan itu adalah binatang macam-macam. Itu hampir setiap harinya Iya. kami ketemu beruang Pak. Ya, tapi Beruang. syukur alhamdulillah nggak apa-apa, aman. Mereka mencari rezeki sendiri, kami mencari. Nah itu yang harus diyakini Pak ya. Kita harus yakin seperti itu karena beruang ketemu kita itu hakikatnya bukan kemauan beruang itu, Iya. tapi hakikatnya kehendak Allah. Insya Allah kalau kita pendekatannya dengan hati, kita pun dilandasi niat dan etikat baik, nanti beruangnya yang menghindar sendiri. Kalau tidak menghindar, selisih jalan itu Pak. Iya. Begitu pula termasuk binatang lainnya seperti ular, ya apalagi di Kalimantan Utara, ya pada umumnya banyak ular ini, ular kobra. Ya kalau kita bilang di sini ular hitam atau ular tedung, sebenarnya itu ular kobra Pak. Cuma yang jenis kecil. Kalau yang besar sampai 4 meter ukurannya panjang itu king cobra. Ada juga, tapi insya Allah lah. Kalau kita dilandasi niat dan itikat baik, Amin, amin. iya, ndak ini selisih jalan. Ya lanjut Pak. Kalau saya pribadi mencari lebah madu trigona ini malah saya senang bila ada satu pohon yang saya ketemukan itu sudah bekas cakaran beruang. Berarti menandakan bahwa barang ini ada yang barang saya cari. Iya, cuma biasanya orang melihat ada batang pohon ada bekas cakaran beruang takut ya Pak ya? Takut Pak ya. Sebagian orang takut malah. Tapi kalau saya enggak, saya malah senang karena yakin beruang ini kan senangnya di madu. Nah, Iya. ayolah sama-sama kita berbagi sama. Ya itu penting keyakinan Pak. Iya. Keyakinan itu penting Insya Pak. Allah, Pak. Ya insya Allah kalau kita yakin karena dalam agama apapun mengajarkan bahwa kalau aku sih gimana prasangkaan hambaku. Nah itu jadi kita harus positive thinking. Insya Allah kalau kita berpikiran positif, insya Allah ya dijauhkan dari segala sesuatu yang katakan yang tidak baik ya, termasuk berhadapan ini dengan beruang. Memang kalau mendengar ceritanya ngeri-ngeri sedap Pak. Iya. Namanya beruang kan Pak, kukunya saja lebih tajam dari pisau. Iya. Tapi intinya kalau saya Pak di dalam hutan, setiap saya masuk itu, setiap saya mencari ketemu pohon itu saya selalu pukul baner. Karena kita Pukul apa? pukul kayu banernya, baner kayu itu hingga kita menimbulkan suara, hingga barang seperti beruang, Lari. ganas itu pasti takut mendengar suara. Banner itu kayu apa itu maksudnya? Baner ini setiap kayu besar meranti itu punya sayap begini Pak. Nah banernya, akarnya itu Oh akarnya. itu kita pukul tung 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 hingga binatang buas itu tidak ada yang dekat. Oh iya iya. Hingga lari. Ya ikhtiarnya itu ya Pak ya. Iya. Kita nggak minta-minta namanya barang begitu kan Pak. Iya tapi sama-sama mencari rezeki kan insya Allah lah. Iya. Sekarang banyak orang istilahnya belum tahu betul yang namanya pembudidaya lebah madu trigona itu. Iya. Dikatakan punya Allah pasang topeng itu langsung jadi, tidak semudah itu. Iya. Jadi Perlu proses, semuanya perlu proses. Itu setelah katakan batang lok lah. Iya, Pak. Kalau bahasa Indonesia batang ya Pak. Iya. Kalau kita sering menyebutnya lok kayu yang masih bulat, yang tadi patut diduga ada apa namanya madu trigonanya atau madu kelulut karena berlubang dan ada apa tadi semacam kayak getah hitam. Setelah dibawa ke rumah itu diapakan itu Pak? Itu tahap pertama Pak. Kita ketemukan itu, kita tumbang. Itu pasti kayunya kayu berlubang. Nah setelah kita tumbang lebah, itu kadang kita tutup dulu. Lubang moncongnya itu kita tutup dulu pakai daun. Hingga saat kita pemotongan itu binatangnya tidak berhamburan mengganggu kita. Kadang binatangnya itu kan ganas Pak, karena belum tersentuh kan. Iya. Ganas ngeroyok kita. Jadi sengaja kita tutup. Setelah berapa menit kemudian kita ukur antara moncong dan jarak yang kita potong ini harus kita ukur 1 meter kanan kiri. Jadi kita potong. Setelah potongan selesai, kita tembus lagi di sini di mana kita ketemu tutup terakhir pada bawah lok sarang ini. Baru kita potong. Setelah atas kita ukur sampai mana batas madu. Baru kita potong lagi. Baru kita berdirikan di tunggul pohon yang tadi Pak. Iya. Atasnya ditutup supaya kita antisipasi kalau terjadi hujan, tidak kena hujan. Iya. Kita biarkan, buka lagi corong, kita tinggal. Setelah kita tinggal, kita cari lagi yang lain. Nanti kita ketemu 3 atau 4, sudah kita potong semua Pak. Kita potong semua. Nanti kita pulang paling kita pulang hanya membawa sengso, tapi kita bikin jalanan.
Oh, bikin jalan untuk memudahkan Memudahkan untuk ngangkat log ini nanti malam. malam ya Pak ya. Kenapa harus malam, enggak siang Pak? Karena kalau siang itu koloninya berhambur Pak, masih ke sana kemari. Oh, koloninya berhambur. Katakan lebah lainnya masih koloninya lah. Iya. Masih Mencari madu. mencari madu, belum kembali ke ini, Iya. ke rumahnya ini ya Pak ya. Kadang kami biarkan sampai 2 malam Pak. Yang penting posisinya di situ aman, tidak diganggu beruang. Nah kita lihat, ambil dulu 1, 2, aman, berani kita 2 malam kemudian baru kita ambil. Kalau memang kita mau mencari bibit yang bagus. Nah setelah itu sampai di rumah, di tempat di mana tempat kami seperti di Ruhi Rahayu tadi kan punya penampungan Pak. Kami tampung semua situ. Jadi corong tadi itu kami bukai kembali untuk pintunya keluar masuk dia. Iya. Oke, mungkin Pak, saya rasa mungkin untuk sementara ini saja. Nanti pada kesempatan lain akan saya sambung kembali nih. Oke. Iya. Siap Pak. Ya, mungkin itu saja Pak Sukarman. Oke, Terima Pak. kasih atas penjelasan dan informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan dan pada umumnya di Provinsi Kalimantan Utara. Amin, amin. Oh, iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.